Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dan tak lupa pula kepada para hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaannya. Kesempurnaan yang kita miliki jauh lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain, seperti malaikat, jin, setan, dan hewan. Agar kesempurnaan itu tetap terjaga, marilah kita gunakan dengan membaca dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut terdapat frasa-frasa yang perlu kita kaji bersama. Yang pertama adalah ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat hanya dibekali dengan akal saja. Sedangkan Allah menciptakan jin dan setan hanya dibekali dengan nafsu. Lalu bagaimana Allah menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di antara malaikat dan jin yang dibekali dengan akal dan juga nafsu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapinya dengan hati sebagai alat untuk mempertimbangkan mana yang halal dan haram dan mana yang hak dan yang batil. Frasa yang kedua adalah asfala safilin, rendah serendah-rendahnya, hina segina-ginanya. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, namun bisa menjadi hina apabila nafsu yang ada dalam diri manusia dibiarkan dan diumbar-umbarkan. Frasa yang ketiga adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Seseorang akan baik dan sempurna apabila ia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membenarkan di dalam hati, diucapkan di lisan, dan dilakukan lewat perbuatan. Hadirin yang berbahagia, frasa yang terakhir adalah wa amilus solihat, dan beramal soleh. Agar manusia menjadi makhluk ciptaan Allah yang sempurna, marilah kita lakukan sholat, zakat, puasa, haji, dan sedekah. Dalam Al-Quran
ada dua ungkapan yang perlu kita perhatikan, yaitu dzikron katsiron wa amilus sholihat, berzikir dengan banyak dan beramal dengan baik. Itulah konsep yang diajarkan dalam ajaran Islam. Maka dari itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, marilah kita lakukan dengan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.